Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten di berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat. Bisa juga untuk pengajian di kantor dan juga bimbingan mu'alaf. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis terhadap isu-isu yang akan kita bahas. Dan tentunya di ruang tengah ini, berbagai macam isu itu akan kita bahas bukan hanya bersama dengan ustadz maupun ustazah dari sudut pandang keagamaan saja, tapi juga bersama dengan para pakar di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas suatu topik bahasan yang sangat amat harus kita bahas begitu ya. Dan juga pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id mengenai nikah apakah sama dengan tamat karir. Bahasan yang sangat fenomenal ini akan kita kupas tuntas bersama dengan dua narasumber yang juga siap untuk berbagi keilmuannya kepada kita semua. Untuk narasumber kita yang pertama, kita sapa dulu ada ustazah dari cariustad.id, Ustazah Isna Rahmah Solihatin LC SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun tenggorokan agak-agak kering ya gitu, sudah Sebentar lagi sedang beras. sebentar lagi. Oke, terima kasih sudah hadir sore hari ini, Villa Isna. Dan juga narasumber kita selanjutnya, kita ada aktivis perempuan muda dari Yayasan Puan Amal Hayati, ada Mbak Nurasia Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur. Waalaikumsalam Mbak Ipa. Lagi kritis ya, Iya, jam kritis, kritis banget. tapi ini adalah poin-poin pahala bisa kita kembangkan dengan sangat banyak dengan membagikan banyak keilmuan kepada teman-teman semuanya Amin. ya. Dan sebagai informasi untuk teman-teman semua, Yayasan Puan Amal Hayati adalah yayasan yang didirikan oleh Ibu Sinta Nuria Wahid yang bergerak bersama masyarakat dan pesantren untuk pemberdayaan perempuan dan hak-hak kelompok rentan. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang gitu ya, sangat amat gregetan gitu kalau nggak kita bahas. Karena ini banyak sekali kejadian di lingkungan saya, mungkin teman-teman di sana juga banyak yang mengalami hal serupa juga. Banyak orang yang tadinya karirnya tuh cemerlang, tapi setelah memutuskan untuk menikah, dia memutuskan untuk, "Saya nggak kerja lagi deh," gitu, "saya di rumah aja," gitu. Tapi memangnya menikah itu memutuskan karir kita ya gitu, memang seperti itu ya. Dan kalau misalnya saya boleh tahu nih Ustazah Isna, gimana sebetulnya Islam memandang perempuan yang tetap memilih untuk bekerja setelah menikah? Mhm, baik. Terima kasih Mbak Iva pertanyaannya bahwa bagaimana sih Islam memandang apakah perempuan ketika sudah menikah boleh tetap bekerja atau tidak? Ya jawabannya boleh-boleh saja gitu ya. Bahwa ketika kita merujuk lagi kepada ayat Quran, siapapun itu mau laki-laki maupun perempuan ketika dia beramal soleh dalam konteks ini adalah bekerja karena kan bekerja juga sebagai ibadah gitu Iya. ya. Maka dan juga dia adalah seorang yang mukmin yang percaya pada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan penghidupan yang baik dan layak untuk dia gitu. Dan akan diberikan pahala yang juga setara dengan apa yang dia lakukan. Nah, apalagi misalkan setelah menikah, dia bekerja, dia berkarir, dia ini kan pilihan ya Mas sebenarnya. Nah, dia memilih, untuk berkarir dan kemudian membantu pasangannya untuk menghidupi keluarganya, maka sah-sah aja, begitu. Apalagi kalau misalkan, mmm, apa namanya, bisa bekerja sama dengan suami itu tadi gitu ya. Yang penting apa? Yang penting yang dikerjakan adalah hal yang baik. Dalam tataran syariat itu benar dan juga menghasilkan sesuatu yang halal tentunya untuk, keluarga ini, kayak Iya, gitu sih. jadi secara syariat boleh banget ya Ustazah, nggak ada larangan sama sekali Kita mengembangkan potensi diri iya, ya, untuk jangan sampai menikah aktualisasi ya. betul, jangan sampai ketika ketika menikah gitu ya, itu mematikan potensi kita, ya begitu. Karena memang kan kita sebagai manusia diciptakan ke dunia pasti ada purpose, ada tujuannya masing-masing ya, yang Tuhan harapkan pastinya kita menebarkan banyak manfaat untuk banyak orang gitu. Tapi kira-kira Bu Nura,
kenapa ya di luaran sana itu masih ada stigma kalau perempuan udah menikah itu karirnya tuh stop gitu. Kenapa masih ada stigma-stigma itu? Dan kalau seandainya perempuan banyak nih ya, misalnya banyak perempuan di luar sana yang memilih untuk tetap menikah tetap bekerja setelah menikah, itu ada nggak dampak terhadap ekonomi gitu? Seperti apa, Mbak Iya. Yura? Baik, terima kasih Mbak Iva dan Ustazah. Sebenarnya stigma ketika kenapa sih kalau orang sudah nikah itu pasti stop? Nah, ini adalah sebenarnya karena memang support system di kita, mau itu kebijakan, mau itu memang support system di keluarga yang mungkin tidak mendukung bagi seorang perempuan. Dan ini tentu dipengaruhi oleh budaya patriarki tadi. Kembali lagi gitu Iya, ya. itu pokoknya kuncinya gitu kan. Jadi kebijakan yang ada di negara kita misalkan kalau di perusahaan contohnya misalkan suaminya menginginkan dia tertutup tapi perusahaannya misalkan harus membuat dia terbuka bajunya gitu ya. Bukan bajunya maksudnya kerudung, nggak boleh kerudung gitu ya. Atau kerudungnya di keluarganya harus panjang gitu ya tapi di perusahaannya nggak boleh, itu kan juga jadi menghentikan karirnya gitu kan. Lalu yang kedua adalah ketika sudah punya anak. Nah, ketika sudah punya anak, misalkan apakah ada daycare yang available ya. Seperti saya yang hidup jauh dari kedua orang tua dan mertua gitu ya. Saya harus setengah mati nyari daycare yang memang cocok, dilematis banget dan aman ya buat anak-anak gitu ya. Nah, hal ini sebenarnya kenapa stigma yang sebenarnya ada saat ini itu diperparah oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya sebenarnya ketika, dampak apa gitu ya, yang akan terjadi jika perempuan itu turut andil dalam bekerja. Tentunya kembali kepada tujuan menikah tadi, kita ingin membangun keluarga bersama, bukan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, nih bagi perempuan yang belum nikah, harus memilih pasangan yang tentunya juga dia mendukung karir kita. Betul. Bagaimanapun cara mendukungnya dengan cara masing-masing. Karena apa? Dengan kita terlibat dalam ekonomi, itu akan menambah nilai, taraf ekonomi kita. Kalau ibaratnya dengan suami hanya bisa tinggal di dalam sebuah rumah yang mungkin, ukurannya berapa kali berapa, tetapi kalau misalkan kita taraf ekonominya lebih, kita bisa membeli sesuatu hal yang lebih. Tentunya nih bagi perempuan gitu kan, kita juga bisa memikirkan pendidikan anak yang lebih baik daripada kita mendapatkan ketika kita diasuh oleh orang tua kita. Nah, dan yang terakhir adalah kita harus ingat, terutama di negara kita, pada tahun 98, kalau teman-teman ingat mungkin ada di sejarah yang mungkin saya juga agak-agak salah gitu ya menceritakannya, tetapi ingat gak zaman dulu pernah ada laki-laki yang bunuh diri karena dia tidak karena krisis moneter yang sehingga, mereka nggak berdaya, laki-laki tidak berdaya gitu ya, sehingga mereka bunuh diri karena ngerasa, "Aku tidak berdaya, aku tidak bermanfaat bagi, keluarga." Padahal kalau memang kita mau kembali kepada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan gitu ya, bermanfaat, laki-laki dan perempuan mereka berhak bekerja dan kalau suaminya misalkan tidak bisa bekerja, perempuan akan membantu roda ekonomi di dalam keluarga tetap hidup. Jadi dampaknya itu ke situ juga. Dan ini masuk loh ke dalam negara. Jadi kalau perempuan terlibat dalam ekonomi itu juga poin bagi penambahan nilai ekonomi negara gitu. Karena banyak perempuan di luar sana yang mungkin pada akhirnya resign kerja kantoran tapi dia buka usaha di rumah gitu ya, gitu. Jadi definisi kerja juga luas Ya gitu ya juga. Jadi jangan di-stop, okelah kalau di-stopnya hanya untuk kantoran mungkin karena masalah waktu dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk berbisnis sendiri dipersilahkan aja gitu. Karena kalau misalnya ibu saya selalu sampaikan kalau perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja di rumah tangga itu pendapatannya bisa satu tambah satu gitu kan jadi lebih banyak begitu. Jadi kita sama-sama ubahlah stigma-stigma negatif bahwa perempuan ini udah nggak boleh lagi kerja setelah menikah gitu. Kita harus, tahu tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa, untuk berbagi manfaat, mau laki-laki maupun perempuan. Berkaitan dengan hal ini,
Saya mau tahu dari Ustazah Isna, kalau seandainya perempuan memilih untuk tetap bekerja setelah menikah, Mhm. itu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengatur keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dan juga pekerjaan kita di dalam rumah? Dan ada nggak contoh sahabat Nabi mungkin, perempuan-perempuan di masa lampau dulu yang sudah mencapai taraf kesuksesan untuk mengelola dan juga mengatur keseimbangan antara kehidupan rumah dan juga kehidupan pekerjaan. Baik, terima kasih Mbak Iva pertanyaannya. Jadi untuk menjawab itu ya, pertama kita harus ingat bahwa dalam berumah tangga itu bukan tentang suami saja atau istri saja begitu ya, bahwa dalam berumah tangga itu adalah tentang bagaimana kita hidup bersama ya. Kita hidup bersama, membangun ketersalingan, saling mengisi, saling menghidupi, saling membantu, begitu. Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam berumah tangga itu kita mengemban yang namanya kewajiban keluarga. Baik suami atau istri dalam ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naroh. Bahwa kita itu harus menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Jadi bagaimana nih kita dalam sebuah keluarga itu tarik-menarik untuk melindungi diri kita dari yang namanya api neraka. Nah, kemudian yang kedua adalah tanggung jawab bersama. Bahwa berumah tangga itu bukan tanggung jawab si suami aja, bukan tanggung jawab si istri aja, tapi keduanya. Keduanya ini membangun tanggung jawab bersama. Apa saja? Ya, kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, masa depan mereka, begitu ya. Dan selanjutnya adalah niat dari pembangunan rumah tangga ini tuh untuk apa sih, begitu ya. Karena eh, semua amal itu kan tergantung pada niatnya, begitu ya Mbak ya. Jadi ketika perempuan pun berkarir setelah menikah, ya harus ingat juga niatnya tuh apa gitu ya. Dan itu juga berlaku bagi laki-laki begitu. Jadi kalau dibilang menikah itu tamat berkarir gitu ya, kalau menurut saya menikah itu tidak sama dengan tamat berkarir. Menikah itu adalah pilihan untuk mengasihi, berjalan bersama, membangun mimpi tanpa berhenti. Begitu ya. Dan sebaliknya, berkarir itu adalah berkarir tidak selalu tentang meninggalkan ataupun pergi, tapi berkarir juga menjadi sarana untuk seseorang bisa tumbuh, berkembang, dan memberi tanpa henti, gitu sih. Dan kalau misalkan ditanya ada nggak contohnya? Banyak sekali. Let's say Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, begitu ya. Itu sangat luar biasa, beliau memainkan perannya dalam keluarga yang ah, sangat luar biasa sekali menjadi support system utama gitu ya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Dan juga peran beliau di masyarakat waktu itu juga sangat luar biasa sekali begitu. Oke, jadi memang di dalam Islam perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama untuk bekerja dan juga membangun rumah tangga gitu. Jadi keduanya punya peran yang sebetulnya sama gitu untuk menjadi ibu dan juga menjadi seorang pekerja, menjadi seorang ayah dan juga menjadi seorang pekerja gitu. Nggak ada yang membedakan keduanya. Nah, selanjutnya kalau seandainya perempuan sudah memilih untuk melanjutkan bekerja setelah menikah gitu ya, yang kita pertanyakan di sini kan kalau perempuan yang udah punya anak, gimana caranya kita menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan yang bekerja itu, seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Iva dan Ustazah. Bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang ramah kepada orang-orang yang sudah menikah gitu ya dan memiliki anak. Tentunya adalah ini dipengaruhi oleh tadi kebijakan yang pernah saya sampaikan bahwa gimana nih support system dari hal terkecil, kebijakan di dalam keluarga gitu ya. Siapa yang akan mengurus anak kita? Apakah memang ketika si perempuan itu ada di rumah dan memang mengurus keluarganya, ini juga lingkungan tidak boleh nyinyir gitu ya. Kan kadang, ih udah tinggi-tinggi kuliah di UI gitu kan, tapi kok jadi ibu rumah tangga gitu. Padahal kita tahu bahwa al-ummu madrasatul ula, ya gitu kan. Jadi, orang pertama yang akan mengajari adalah tentu keluarga terutama ibu yang ada di rumah. Tetapi bukan berarti bahwa ketika perempuan keluar gitu ya, dibilangin juga nih sama masyarakat keluarga, lupa sama keluarga, Serba salah pulangnya gitu ya. malam-malam Iya. gitu kan. Ini siapa yang ngurus anaknya di rumah? Nah, sebenarnya situasi-situasi ini yang sebenarnya akan mempengaruhi gitu ya, bagaimana kestabilan emosi,
kemudian juga situasi di dalam keluarga. Nah, yang harus kita kita kembalikan lagi kepada niat awal kita berkeluarga. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi gitu. Saya ingin menambahkan bahwa dengan menikah dan berkeluarga gitu ya, kita ini bertujuan berniat menambah keberkahan dan kebaikan. Jadi tidak ada satu atau keduanya saling mengkat karir masing-masing. Adapun sekarang bagaimana kita ketika punya keluarga, punya anak dan lain sebagainya. Ayo kita ciptakan support system yang bisa membuat kita bisa menjalankannya dengan lebih baik di dalam keluarga ini. Contoh di rumah yang saya amalkan gitu ya, dari belajar gender dari para pakar gitu ya. Ya saya di rumah bersama suami berbagi peran gitu ya. Karena saya juga nggak mau kalau saya doang nih yang ngerjain kerjaan rumah gitu. Jadi saya nyuci baju dan ngepel rumah sama nyapu, suami yang nyuci piring sama dia ngebersihin yang kotor-kotor kayak kamar mandi misalkan atau halaman gitu yang kotor yang saya kalau ngebersihinnya butuh pakai kerudung dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga itu merasa lebih nyaman gitu. Lalu kalau memang kita tidak mau mengambil ART yang PRT ke rumah gitu ya, ya kita cari daycare yang memang sevisi dengan kita seperti itu dalam pengasuhan anak. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita cari jalan keluar asal bersama-sama dengan pasangan. Iya. Dan menikah itu mungkin ini ya Mbak ya, sedikit menambahkan menambahkan point of view kita. Jadi dalam menikah itu bukan berarti menghentikan apapun yang kita ingin lakukan, tapi justru dengan menikah kita punya banyak sudut pandang ya nggak sih gitu. Jadi menikah itu membuat kita seharusnya lebih wise lagi dengan kehidupan kita lebih Iya. depannya. Ya, betul sekali. Jadi kembali lagi ya, memang apakah ketika perempuan menikah itu tandanya tamat berkarir? Tentu di dalam Islam tidak ada larangannya, begitu ya. Dan bahkan diperbolehkan karena kita bisa melihat juga bagaimana tokoh contohnya tadi yang dikemukakan oleh Ustazah Isnah, Sayyidah Khadijah gitu. Bagaimana peran beliau untuk berbisnis tapi dengan keluarga juga beliau masih sangat amat mengayomi begitu ya. Dan juga tentunya yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana komunikasi antara pasangan, antara suami dan juga istri itu harus saling berkompromi, harus keduanya saling bekerja sama juga membagi peran dengan sangat baik. Karena pembagian tugas, pengelolaan tugas antara bekerja dan juga pekerjaan rumah itu bukan hanya diatur sama perempuan aja, tapi laki-lakinya juga gitu. Jadi pilihlah pasangan yang tepat supaya bisa sevisi semisi dan juga kita di dalam rumah tangga ini bisa mencapai tujuan akhir kita sebagai seorang manusia, yaitu memberikan dan juga menebarkan banyak manfaat untuk banyak orang. Terima kasih banyak Ustazah Isnah, terima Sama-sama, kasih banyak Mbak Mbak Nura untuk insight yang sangat luar biasa dan juga untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk selalu pantengin terus cari ustadz.id, selalu tonton terus Ruang Tengah karena akan banyak sekali episode lainnya yang tidak kalah menariknya daripada episode hari ini. Dan akhir kata saya Askia pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.